hope. So, the world's leaders agreed to institute the first worldwide Are drug. you 30 years in the future? Halo, selamat datang di Ruang Sekilas Film. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik, tetap semangat, dan tentu saja meluangkan waktu untuk menonton konten saya di Ruang Selfil ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Tomorrow War. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini merupakan film yang bergenre science fiction. Adegan dalam film ini dimulai dengan kedamaian manusia pada tahun 2021 yang sedang asyik menonton pertandingan bola dunia tiba-tiba terhenti oleh kilatan cahaya yang berisi manusia asing yang bersenjata. Pasukan yang dipimpin oleh perempuan misterius tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah manusia dari masa depan yang sedang bertarung melawan kepunahan umat manusia dari serangan alien landak putih. Dia mengatakan bahwa dia datang pada tahun 2021 ini untuk meminta manusia dari tahun ini untuk membantu mereka melawan alien yang ada di masa depan. Peringatan dari pasukan misterius masa depan tentang kepunahan umat manusia di masa depan melawan alien membuat seluruh pemimpin di dunia sepakat untuk membantu pasukan masa depan melawan alien, termasuk pemimpin dari Indonesia. Mereka sepakat untuk melawan alien agar tidak terjadi kepunahan umat manusia di masa depan. Adegan berganti saat Daniel Forrester yang merupakan seorang mantan tentara yang merupakan seorang ahli sains yang saat ini sedang mengajar sekolah SMA mengadakan diskusi tentang populasi umat manusia yang kian sedikit karena menghadapi alien di masa depan. Saat sedang mengajar tersebut, tiba-tiba dia mendapatkan notifikasi dari HP-nya bahwa ia terpilih menjadi salah satu relawan yang harus dikirimkan masa depan. Setelah itu, Daniel pun pergi menuju ke camp militer untuk mendapat persetujuan berupa tanda lengan yang ada di salah satu tangannya. Adegan berganti saat istri Dan tidak setuju dengan keputusan bahwa suaminya ikut bagian menjadi relawan pasukan masa depan. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang pergi ke masa depan tidak kembali karena tewas dalam peperangan tersebut, bahkan kembali dengan trauma yang sangat berat. Ia pun akhirnya menuju ke ayahnya yang merupakan seorang mantan militer yang bisa melepaskan tanda yang ada di lengannya anaknya tersebut. Namun hal itu ternyata tidak terjadi karena keduanya terjadi perselisihan karena faktor beban di masa lalu di mana ayah Dan telah meninggalkan dia dan ibunya saat dia masih kecil. Akhirnya dengan berat hati karena Dan tidak bisa melepaskan tanda di lengan tersebut, harus segera mengikuti perintah untuk menjadi relawan di pasukan masa depan. Ia pun berpamitan dengan istri dan anaknya yang keduanya tidak ingin bahwa suami dan ayah tersebut harus pergi menuju perang di masa depan. Singkat cerita, Daniel kini berada di camp pelatihan sebelum menuju ke pertarungan sesungguhnya di masa depan. Di sana dia dilatih bersama pasukan relawan lainnya untuk menghadapi pasukan landak putih yang merupakan alien yang sangat banyak sekali yang menghancurkan bumi di masa depan hingga memusnahkan hampir separuh populasi umat manusia di saat itu juga. Every 6 days, the white spikes disappear. Perjalanan menuju ke masa depan pun dimulai. Para relawan-relawan yang telah dilatih oleh para militer tersebut bersiap menuju ke titik cahaya yang bernama Jamling yang menghubungkan antara masa sekarang dengan masa depan. Mereka bersiap menuju sebuah cahaya yang akhirnya menyedot mereka menuju ke masa depan, dan di mana mereka mendarat dalam sebuah gedung yang ada di sebuah tempat di masa depan. Mereka selamat dan melihat kondisi bumi yang telah porak-poranda karena telah terjadi pertarungan antara manusia yang bertahan melawan alien landak putih tersebut. Karena posisi Dan relawan lainnya yang tengah dikepung oleh pasukan landak putih, akhirnya dia pun diperintah oleh letnan masa depan agar menyelesaikan misinya, di mana dia harus memasuki sebuah gedung untuk mengambil salah satu sampel yang ada di lab tersebut. Daniel Forrester yang merupakan seorang mantan militer akhirnya secara tidak langsung menjadi pemimpin dalam komandan relawan tersebut. Dia berhasil memasuki sebuah gedung dan mencari sebuah sampel yang hendak dia bawa menuju ke pusat komando masa depan. Di tengah-tengah perjalanan dia menemukan relawan lain yang telah tewas terbunuh oleh landak putih tersebut. Dan akhirnya bisa menemukan sampel yang ada di gedung tersebut dan harus segera membawanya menuju komando masa depan agar bisa diuji coba untuk melawan pasukan landak putih. Ia pun dengan hati-hati menuruni tangga agar terhindar dari pasukan landak putih yang tengah mengepungnya.
Namun rupanya tiba-tiba mereka melihat seekor landak putih yang berhasil mengetahui keberadaan manusia di dalam gedung tersebut. Dengan sigap dan mencoba untuk menembaki landak putih, namun akhirnya salah satu dari relawan malah terkena salah satu dari serangan landak putih tersebut, dan yang hampir saja dimakan oleh landak putih berhasil diselamatkan oleh Dorian karena berhasil menembak salah satu bagian dari landak putih, yakni leher dan perutnya, karena itu adalah satu titik kelemahan dari landak putih tersebut. Dan para relawan lainnya berhasil keluar gedung dan menyelamatkan diri dari serangan alien yang ada di dalam gedung itu sendiri. Di satu sisi lain, dan yang kini berada di luar gedung harus menghadapi serbuan dari serangan landak putih yang kini telah mengepung kota dengan sebisa mungkin dan mencoba untuk melawan para alien landak putih, hingga akhirnya salah satu dari relawan terkena tembakan dari landak putih yang berhasil menembus tubuhnya itu sendiri. Dengan susah payah dan bersama relawan lainnya yang masih bertahan mencoba untuk melawan landak putih, hingga akhirnya sebuah pesawat tempur berhasil menjatuhkan bom yang membuat landak putih hancur berkeping-keping. Dan para relawan lain yang selamat dari serangan alien di landak putih di gedung kota dibawa menuju markas komando militer masa depan, di mana dia akhirnya berkenalan dengan ketua atau pemimpin dari komando tersebut, yang tidak lain adalah seorang perempuan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata perempuan tersebut bernama Muri Forrester, yang tidak lain adalah anak dari Dan itu sendiri di masa depan. Keduanya saling berkenalan sebagai seorang ayah dan anak yang berbeda waktu, karena keduanya tidak pernah melihat satu sama lain. Namun pertemuan ayah dan anak ini tidak berlangsung lama, karena keduanya harus segera menyelesaikan misi selanjutnya, di mana dia harus menangkap seekor landak putih yang merupakan induk dari landak putih lainnya. Kini Dan masuk ke dalam misi selanjutnya, yakni membantu Muri Forrester yang merupakan anaknya yang berbeda pangkat dan berbeda waktu untuk segera menemukan induk dari landak putih dan dibawa menuju ke sebuah lab penelitian. Mereka akhirnya menemukan posisi dari landak putih yang merupakan induknya yang terjebak dalam labirin-labirin yang telah dikuasai oleh pasukan Muri Forrester yang merupakan pasukan komando masa depan. Dengan susah payah mereka coba untuk menaklukkan induk landak putih yang sangatlah kuat. Muri hampir saja terbunuh dalam serangan melawan induk landak putih tersebut. Beruntung Dan atau ayahnya berhasil memasukkan induk landak putih tersebut dalam kerangkeng dan segera dibawa menuju ke sebuah tempat penelitian agar segera diteliti dan mencari titik kelemahannya. Namun upaya untuk membawa induk landak putih tersebut mendapat perlawanan dari pasukan landak putih lainnya, hingga hampir menewaskan banyak pasukan yang ada di tempat tersebut. Bahkan Dan bersama Muri mencoba untuk menghindari kejaran dari landak putih tersebut dan berhasil selamat. Kemenangan pun diraih dengan tertangkapnya induk dari landak putih yang tengah dibius dan dirantai agar tidak lepas dari kerangkengnya. Dan akhirnya langkah selanjutnya pun dimulai, di mana Muri Forrester melakukan percobaan dengan melakukan berbagai sampel untuk mencari titik kelemahan dari induk landak putih agar bisa menghancurkan landak-landak lainnya yang berhasil memusnahkan hampir seluruh umat manusia di bumi di masa depan. Dengan hati-hati, Muri mencoba untuk mencari sampel demi sampel titik kelemahan dari alien landak putih tersebut. Namun hal tersebut tidaklah mudah, di mana dia sendiri mengalami frustasi karena tidak menemukan sampel yang 100% cocok. Di tengah kegalauan tersebut, ayahnya datang memberikan motivasi bahwa pekerjaan yang dilakukannya harus dilakukan bersama-sama agar tidak terlihat sendirian. Dengan motivasi seorang ayah dan anak ini akhirnya membuahkan hasil, di mana Muri berhasil menemukan sampel yang pas. Keberhasilan menemukan kelemahan sampel alien landak putih tersebut rupanya didengar langsung oleh induk landak putih yang rupanya pura-pura pingsan dari tidurnya. Dengan suara dengingan, dia berhasil memanggil seluruh kawanan landak putih yang berada di sekitar komando militer untuk segera menyerang komando militer karena telah menemukan sampel tersebut. Serangan sporadis yang dilakukan oleh ribuan bahkan jutaan landak putih tersebut membuat komando militer masa depan kewalahan. Mereka tidak mampu menghadapi secara keseluruhan serangan-serangan dari landak putih tersebut. Bahkan Muri yang mencoba melarikan diri bersama ayahnya harus mendapat tembakan di salah satu organ badannya.
Melihat murid tertembak oleh alien landak putih, segera Dan atau ayahnya tersebut menyelamatkan dan memapanya menuju ke tempat yang aman. Namun luka parah yang didapatkan oleh murid tidak bisa diselamatkan dalam waktu yang cepat. Dengan momen yang terakhir ini, Muri dan ayahnya mencoba untuk menciptakan momen terakhir di mana keduanya mencoba untuk optimis bahwa mereka bisa menyelamatkan eranya masing-masing. Akhir cerita dari keduanya pun terpisahkan saat Muri harus tenggelam dalam serangan alien di mana dia terjatuh, sedangkan Dan harus kembali ke masa depan dengan timing waktu yang harus kembali pada saat itu juga. Kini Dan bersama relawan lainnya yang telah selamat berhasil kembali menuju ke era sekarang dengan kondisi yang selamat dari serangan alien tersebut. Dengan nafas yang terbata-bata, Dan mengatakan bahwa dia berhasil membawa serum yang menjadi titik lemah dari alien tersebut, namun ternyata jambling masa depan telah terputus. Adegan selanjutnya berganti saat Dan bisa kembali ke rumah dengan kondisi yang selamat, di mana istrinya memeluknya dengan perasaan yang sangat terharu. Bahkan sesaat sampai di rumah pun dia menemukan murid kecil yang membawa sebuah pamflet berjudul "Selamat Datang Kembali Ayah". Dengan perasaan yang sangat haru, Dan memeluk murid kecil sambil mengingat murid dewasa yang dia temukan di masa depan tersebut yang tewas dalam serangan alien landak putih. Scene akhirnya berganti saat Dan menceritakan kembali bahwa di masa depan dia berhasil menemukan Muri yang telah dewasa dan menjadi seorang kepala penelitian dan juga kepala pasukan masa depan. Mereka pun mencoba untuk merunut kejadian masa sekarang dan masa depan dan mencari tahu kapan serangan pertama akan terjadi. Adegan pun berganti saat Dan bersama Charlie bersama Doria menuju sebuah lab penelitian untuk mencari tahu di mana serangan pertama alien akan terjadi atau di mana lokasi pertama alien berada. Dengan susah payah ketiganya saling berdiskusi yang alot untuk mencari keberadaan alien, apakah mereka sudah ada di bumi atau mereka akan menyerang bumi secara tiba-tiba. Dan akhirnya mereka mencoba untuk menghubungi seorang pakar Gunung Merapi yang tidak lain adalah siswa dan itu sendiri yang menyukai Gunung Merapi. Martin pun menjelaskan bahwa fenomena gunung berapi yang menyebabkan terjadinya perpindahan abu vulkanik dari Tiongkok menuju Rusia disebabkan karena adanya letusan milenium. Akibat letusan milenium tersebut menyebabkan suhu di suatu tempat menjadi menghangat sehingga memungkinkan mereka untuk tinggal alien-alien tersebut. Namun rupanya temuan yang ditemukan oleh Dan dan teman-temannya tersebut rupanya ditolak oleh kepala militer Amerika Serikat karena mereka tidak bisa masuk ke wilayah Rusia tanpa izin dari negara tersebut. Padahal dalam kondisi itu kondisi yang sangat genting. Singkat cerita, akhirnya Dan pun meminta bantuan kepada ayahnya sendiri yang merupakan seorang mantan pilot Amerika Serikat di masa lalu. Operasi militer untuk mencegah kepunahan umat manusia pun dilakukan oleh Dan bersama teman-temannya, tentu saja bersama dengan sang ayah yang menjadi pilot dalam pesawat ini. Mereka menuju ke sebuah tempat di wilayah Rusia yang terdapat gunung salju yang sangat pekat. Mereka harus menemukan sebuah celah di mana itu adalah tempat bersarangnya induk dari landak putih yang akan muncul dalam beberapa tahun yang lagi. Dan akhirnya setelah sekian lama mereka menemukan tempat tersebut yang tidak jauh di sana. Dengan hati-hati Dan bersama rekan-rekan lainnya memasuki kapal alien yang ada di dalam gunung salju tersebut. Dengan menggunakan peralatan yang mereka bawa, akhirnya mereka menemukan kumpulan kantung-kantung yang berisi bayi landak putih yang belum dilahirkan. Akhirnya dengan serum yang telah dikembangkan oleh Dan bersama teman-teman lainnya, mereka memasukkan serum itu ke dalam kantung yang ada isi landak putih yang belum lahir. Serum yang berhasil disuntikan kepada janin-janin alien landak putih ini langsung menyebabkan mereka tewas seketika pada saat itu juga. Namun sayangnya saat mereka mencoba untuk membunuh semua janin yang ada di kapal tersebut, salah satu dari alien landak putih berhasil keluar dari sarangnya, bahkan termasuk induknya tersebut. Untung saja di luar kapal alien tersebut terdapat ayahnya beserta Charlie yang standby menunggu alien jika ada yang keluar dari kapal untuk melarikan diri. Bahkan Dan diminta untuk keluar memburu alien yang telah lepas dari kapal. Di luar kapal, Charlie maupun ayahnya Dan secara susah payah menaklukkan para alien landak putih yang berhasil keluar dari kapal.
Sedangkan kondisi di dalam kapal pun semakin genting ketika banyak landak putih yang keluar dari sarangnya dan menyerang mereka yang ada di dalam kapal. Tembak-menembak terjadi, namun akhirnya mereka memilih untuk meledakkan kapal hingga akhirnya para relawan masa depan tersebut tewas seketika di kapal tersebut. Perjuangan untuk menghancurkan landak putih yang akan mengancam kepunahan umat manusia di masa depan dan di masa sekarang ini menyisakan tinggal satu musuh, yakni satu ekor betina yang berhasil keluar kapal dan hendak menyerang Dan, ayahnya, dan Charlie pada saat itu. Pada saat itu ayah Dan berusaha untuk menembak kepala betina ini, namun ternyata dia sangat kuat. Di tengah tembakan yang terus-terusan yang dilakukannya, hampir saja ayah Dan tewas dimakan oleh induk betina tersebut kalau Dan tidak dapat membantu kepala. Kini pertarungan antara induk landak putih melawan Dan dan ayahnya menuju fase terakhir. Dan ayahnya masih mencoba untuk menembaki sang induk yang kian beringas dan liar hendak menerkam Dan maupun ayahnya. Bahkan mereka yang ahli militer ini sempat terdesak oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh induk dari landak putih ini. Dan sendiri hampir saja tewas dimakan induk kalau tidak saja dipancing oleh ayah Dan yang mengeluarkan darah, yang sengaja menggoreskan darah di tangannya untuk memancing induk dari landak putih ini. Di fase ini Dan kemudian merobek leher dari induk ini dan dia pun mati seketika. Dan akhirnya kemenangan pun dapat diraih oleh manusia dan mencegahnya dari kepunahan oleh alien landak putih ini. Dan demikian film yang saya review kali ini, semoga kalian suka. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya dan bye, sampai jumpa lagi.